Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat bergabung di podcast PC Muslimat NU Sidoarjo. Tentunya podcastnya ibu-ibu yang keren-keren, Muslimat NU Maju, Muslimat NU Jaya, Muslimat NU luar biasa. Pada kali ini saya Lili Askia ditemani oleh Dr. Azizah. Nah, bisa kita perkenalkan dulu ya, Dr. Azizah. Assalamualaikum Ya. dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan dulu kurikulum vitae-nya. Nama lengkap Dr. Nur Azizah, ASSPKJ, spesialis kejiwaan tentunya. Dokter jiwa, ya. Ya. Alamat Pondok Sidokare Asri. Pendidikan terakhir spesialis, profesi dokter juga dosen. Wow, keren sekali. Udah dokter, praktek langsung dan dosen juga. Luar biasa. Alhamdulillah. Dan organisasi, beliau ini pemirsa juga salah satu pengurus Muslimat NU sekaligus ada di PDNU. Ya. Ya, alhamdulillah. Jadi bukan hanya Muslimat NU termasuk PDNU. Jangan dikira loh Muslimat itu hanya bisa tahlilan aja. Ini buktinya salah satunya Dr. Azizah juga seorang dokter spesialis kejiwaan. Ya, terima kasih. Bagaimana dokter kabarnya? Alhamdulillah, baik, sehat. Kegiatannya pada hari ini sibuk ya dok? Ya, alhamdulillah. Ada saja kegiatannya gitu ya. Kalau pas Ramadan ini juga sibuk atau bertambah atau bagaimana dok? Ya, jadi kegiatan rutinitas sehari-hari itu tetap ditambah kegiatan untuk Ramadannya pasti. Gitu ya. Nggak. Karena terkadang seseorang tuh Ramadan malah semakin free, rada lengang gitu waktu-waktunya. Dan terkadang juga justru Ramadan semakin padat gitu kan. Iya. Biasanya Ramadan ini ada perbedaan, entah semakin padat atau semakin luang gitu. Iya. Karena katanya pekerjaan tuh nanti aja kalau nggak Ramadan khusus ibadah, itu alasannya mereka yang seperti itu. Tapi untuk dokter sendiri ya, ibadah itu kan umum ya, luas ya. Jadi kalau misalnya pun kita bekerja, kita niatnya juga ibadah kan gitu ya. Dan ibadah-ibadah yang lainnya pun juga bisa dan kita tingkatkan juga semuanya. Jadi ya sama, kalau misalnya kita mengatakan bahwa tidak perlu bekerja, tidak perlu tugas, kita hanya ibadah saja. Ibadah yang seperti apa gitu kan ya. Oke. Ini tema pada kali ini adalah tentang Ramadan dan sehat jiwa. Gitu ya. Sebenarnya tanda-tanda jiwa yang sehat itu seperti apa sih dok? Ya. Jadi yang namanya sehat jiwa, salah satunya menurut WHO ya, itu adalah seseorang individu yang mampu ya, atau yang dirinya itu bisa terbebas dari rasa cemas, dari rasa gelisah, itu salah satunya. Terus kemudian yang dikatakan juga diantaranya adalah seseorang individu yang mampu atau bisa bersyukur atas upaya yang sudah dia lakukan, atas usaha-usaha yang sudah dia lakukan. Itu salah satu sehat jiwa, kriteria sehat jiwa menurut WHO. Sehat jiwa seperti itu ya. Oke. Jadi itu tadi ada tanda cemas, itu sudah termasuk kurang sehat jiwanya. Iya. Kadang-kadang kita dimarahi orang-orang tuh bisa juga cemas. Iya, betul. Allah memang sangat sayang ya kepada kita manusia ya, lengkaplah kita. Jadi ada rasa cemas, rasa sedih, rasa marah, itu adalah rasa. Hampir sama dengan rasa haus, rasa kenyang, gitu kan ya, itu sama. Apakah nggak boleh seseorang cemas? Ya, boleh, sah-sah saja itu kalau misalnya seseorang yang cemas. Namun jika cemas itu terus menerus dan sampai mengganggu kegiatan kita, tidak bisa teratasi. Ya, itulah yang mengalami gangguan jiwanya. Iya. Gangguan kejiwaannya karena ada rasa cemas yang sampai mempengaruhi kepada kegiatan kesehariannya. Nggak bisa ngapa-ngapa, bengong atau apa, semakin gimana gitu ya. Itu yang dikatakan gangguan jiwa atau jiwanya kurang sehat gitu. Ya. Oke.
Kalau seperti itu, kira-kira orang yang merasakan, orang yang mengalami hal tersebut, dirinya sendiri merasa nggak sih kalau dia tuh ada gangguan di jiwanya sebenarnya? Ya, jadi untuk bisa kita ketahui bersama ya, bahwa manusia itu terdiri dari dua. Itu saya sering menyampaikan, bahwa kita itu terdiri dari dua. Ada fisik yang jelas-jelas kelihatan gitu ya, ya Bu ya. Terus kemudian ada psikis atau yang dikatakan jiwa ataupun mental istilahnya, itu ada pada tiap manusia. Nah, kadang-kadang seseorang itu mengatakan bahwa oh fisiknya bermasalah, fisiknya tampak ada gangguan, itu kelihatan sekali gitu kan. Misalnya mata merah gitu kan, oh kelihatan loh matanya merah gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak mood aku hari ini gitu kan, aku males nih ngapa-ngapain, aku nggak punya tenaga, aku merasa bersalah, nggak bisa ngapa-ngapain, sudah kayak gitu, itu larinya ya jiwanya itu berarti yang terkena gitu ya. Apa yang menyebabkan seseorang itu ada yang bisa tahu, bisa paham bahwa oh ya jiwaku ini bermasalah nih, ya. Jadi ada yang tidak tahu karena dia menganggap, ya, karena masyarakat kita itu masih menganggap sakit fisik itu bisa lebih diterima dibandingkan sakit jiwa, itu salah satunya. Sehingga orang kalau misalnya mengatakan bahwa aku ini sakit nih jiwaku, enggak, aku lu baik-baik saja begitu kan ya. Jadi pakai topeng nih dia, di luar tampak baik-baik saja tapi sebenarnya di dalam amburadul gitu ya. Dan itu yang banyak terjadi, itu salah satu. Jadi mereka nggak tahu, mereka nggak mau mengakui ya, karena masyarakat kita masih menganggap bahwa kalau misalnya sakit jiwa itu adalah sudah menjadi apa ya, hal yang tidak nyaman ya. Jadi orang lain merasa ya, jadi akhirnya muncul stigma bahwa orang sakit jiwa, ih kamu kena jiwa nih, keluarga itu lo ada yang kena jiwa gitu kan, itu rasanya sesuatu, padahal sebenarnya jiwa dan fisik sama loh. Oh dia kena apa? Oh dia kena diabetes. Oh kasihan ya. Dia kenapa? Dia depresi. Ya, makanan apa tuh depresi gitu kan? Biasanya orang-orang kayak gitu ya. Gitu. Jadi kalau menurut dokter ini sama ya kebutuhannya, artinya kesehatan jiwa dan kesehatan fisik ini sama-sama dibutuhkannya. Cuman masyarakat lebih menerima kalau orang itu sakit di raganya atau fisiknya. Sedangkan jiwa kalau sakit justru orang malah lari atau ditakuti gitu. Ya, itu masih seperti itu. Masih seperti itu. Dan sebenarnya kalau orang-orang yang sakit jiwa ini sebagian masyarakat tuh menurut saya sih ya, dikira tuh kerasukan lah, apalah gitu kan. Sehingga jarang, mungkin orang ke psikiater itu jarang. Dia banyak ke dukun mana gitu ya. Oh kamu tuh kena batu besar di sana gitu. Kalau menurut dokter gimana sih kayak gini? Ya, jadi banyak faktor nih. Gangguan jiwa itu bukan kesurupan. Ya, jadi di penelitian itu menyebutkan bahwa ada hormon-hormon tertentu ya di dalam otak itu yang tidak seimbang sehingga mengalami gangguan jiwa. Misalnya kadar dopaminnya, kadar serotoninnya, kayak mau kuliah nih kita. Nah, itu istilahnya aja kita nggak kenal gitu ya. Ada zat-zat di dalam otak itu yang tidak seimbang. Jadi ada yang harusnya itu normal dia lebih sehingga dia jadi agresif, dia marah-marah gitu ya. Ada yang kadarnya itu harusnya normal dia kurang. Sehingga yang terjadi adalah dia malas aktivitas, dia tidak punya kemampuan, tidak punya tenaga, rasanya mau melakukan tindakan yang hobi yang dulu dia suka, itu tidak ada kemauan gitu. Gitu ya. Dok, sekarang kalau misalkan dia anak nakal gitu ya, itu sebenarnya gangguan jiwa nggak sih? Ada yang terganggu nggak di jiwanya? Anak ini dibilangin nggak bisa gitu kan? Karena ada, itu sebenarnya gangguan jiwa atau gimana sih dok kayak gitu tuh? Ya. Kalau saya ingat itu istilah nakal itu mungkin kita balik boleh, ya, kita balik boleh, ya. Karena itu kan juga masuk stigma ya. Negatif ya. Jadi kan anak itu dilabel bahwa dia membawa labeling. Wah aku nakal ya, wis lah kalau gitu ya aku nakal aja gitu kan ya. Padahal kalau kita ubah deh, jangan pakai nakal tapi nokal gitu ya. Ono akal, ono ayah kali gitu ya. Kita coba seperti itu istilahnya ya. Apakah itu masuk gangguan jiwa? Kita lihat permasalahannya apa.
Jadi ada yang namanya GTL, gangguan tingkah laku. Nah, itu memang termasuk gangguan jiwa, masuk di dalamnya. Ya, kemudian ada autis, ya, yang kelihatannya nggak bisa diem gitu kan, ya, dia kesana kesini. Nah, itu autis, itu juga masuk gangguan jiwa. Terus kemudian ada lagi misalnya anak-anak dengan ADHD gitu kan, ya, jadi hiperaktif. Wah, itu juga bisa masuk ke gangguan jiwa. Jadi gangguan jiwa itu lengkap deh, mulai dari anak-anak sampai lansia itu juga ada bagiannya gitu. Iya, jadi ya. Gitulah macam-macam gangguan jiwa. Iya, Nah, betul, sekarang betul, mungkin betul. pertanyaan terakhir ini dok ya. Iya. Kalau gitu, ini kan masuk Ramadan dok ya. Iya. Bulan Ramadan ini yang mana kita selaku muslim diwajibkan untuk berpuasa, dianjurkan banyak membaca Al-Quran, dianjurkan dengan banyak sedekah, meminta maaflah kepada orang-orang sekitarnya, walaupun entah kita yang bikin salah, entah kita yang dibikinin salah, tetap kita memohon maaf kepada mereka semuanya. Nah, hal seperti ini bisakah untuk mempengaruhi jiwa kita menjadi sehat atau lebih sehat lagi gitu? Ya, betul. Jadi sekali lagi ya, kita kembali ya, bahwa agama itu mengatur kita itu sedemikian rupa ya. Salah satunya adalah kegiatan-kegiatan di dalam Ramadan ini ya, bulan Ramadan ini kan bulan penuh rahmah, penuh barokah, penuh nikmah gitu kan. Semua kebaikan itu ada di bulan ini gitu kan ya. Kemudian ada banyak kegiatan yang dilakukan. Misalnya puasa, ngapain sih puasa gitu kan, ya seakan-akan nama membuat lapar gitu ya. Padahal di situ itu adalah menumbuhkan empati. Jadi seseorang itu akan berempati kepada masyarakat yang lain. Dia gampang, dia bisa memahami lingkungan sekitarnya ya. Itu salah satunya. Jadi secara mental dia lebih bisa berempati dengan orang lain begitu, dengan puasa ya kan. Terus kemudian dengan sedekah ya. Secara sosial ya, dia akan mampu memahami orang lain itu bagaimana. Jadi masalah sosial itu dia bisa tercover gitu kan ya. Iya. Urut banget, setelah empati kemudian bisa bersosial gitu ya. Iya, betul. Terus kemudian kalau misalnya ngapain pakai sholat raweh gitu kan, sholat itu ngapain gitu kan. Itu salah satu faktor atau salah satu hal yang menunjukkan bahwa manusia itu adalah seorang hamba. Manusia ini adalah sebuah makhluk gitu kan, di mana dia harus beribadah, dia harus tunduk kepada Zat yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ kita sholat kan gitu ya. Di situ juga menurunkan ego kita sebagai manusia, gitu kan. Bahwa kita tahu kita lu hamba, kita itu punya Allah, gitu kan. Tuhan semesta alam ini begitu. Jadi kita mau sombong kayak apa? Oke, kita ruku, kita sujud begitu kan. Itu salah satu bentuk ya. Terus kemudian apalagi ya, oh ya pada saat nanti di akhir gitu kan, biasanya kan Idul Fitri, kita bersalaman, bermaafan, ya itu adalah salah satu upaya, ya kan, untuk menyambung tali silaturahim, untuk menurunkan ego seseorang, dia berupaya nih untuk itu, ya harapannya. Dengan kondisi 1 bulan Ramadan, itu kan lebih dari 20 hari ya, ya itu kita akan habit itu, kebiasaan baik itu akan terbawa hingga selesainya Ramadan. Karena selama 20 hari jika itu dilakukan terus menerus, itu akan menjadi habit kita. Kebiasaan secara auto, iya. Otak kita akan terproses. Oke, habis sholat subuh saya akan ngaji gitu kan. Ya itu akan kebawa nih terus ya. Tapi kalau misalnya kita putus ya nanti mulai lagi ya susah lagi gitu. Makanya mungkin Ramadan bisa dijadikan, istilahnya dijadikan madrasah, sekolah, belajar untuk pembiasaan hal-hal yang baik gitu. Baik, terima kasih Dok. Mungkin ini bisa kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Amin. Sehingga Ramadan ini menjadi habit kita, kebiasaan kita untuk di kemudian hari. Sekolah kita dalam 1 bulan, tapi kebiasaan nanti dalam 11 bulan nanti. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Dan terima kasih dokter. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Pemirsa, demikianlah bincang santai pada hari ini. Semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat untuk kita semuanya dan kita bisa memperbaiki diri untuk kemudian hari serta ibadah Ramadan kita, baik puasa, tadarus,
tarawih dan yang lain-lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.